Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, saya Galih Rizky Ananda, mahasiswa program studi Sosiologi Agama semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alur diagram tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mungkin yang pertama saya akan membahas tentang Mahkamah Agung terlebih dahulu. Jadi yang pertama, pada Mahkamah Agung semua dimulai dari perkara hukum yang muncul. Bisa dari kasus pidana, perdata, ataupun administrasi negara. Jika ada masalah hukum, biasanya pertama kali disidangkan di pengadilan negeri. Ini bisa disebut sebagai tingkat pertama. Jika pihak yang kalah tidak terima, dia bisa banding ke pengadilan tinggi. Dan jika dia belum bisa terima juga, barulah perkara itu bisa naik ke Mahkamah Agung lewat jalur kasasi, yang dimana jalur kasasi ini adalah pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang ada di bawahnya, seperti pengadilan negeri, tinggi, maupun pengadilan agama. Kalau sudah lewat kasasi tapi kemudian ada bukti baru, bisa juga diajukan peninjauan kembali atau biasa disebut PK. Jadi Mahkamah Agung itu posisinya ada di puncak sistem peradilan Indonesia, yang memastikan semua pengadilan di bawahnya menerapkan hukum dengan benar dan adil. Dari sinilah lahirlah produk hukum seperti putusan kasasi, putusan peninjauan kembali, dan jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah suatu perkara dan putusan dari MA yang bersifat tetap, lalu diikuti berulang kali dalam kasus yang sejenis. Itulah yang disebut jurisprudensi. Contohnya gimana tuh? Contohnya seperti pengakuan anak di luar kawin. Seorang anak yang lahir di luar kawin mengajukan gugatan agar diakui sebagai anak dari ayah biologisnya. Lalu Mahkamah Agung melalui putusan nomor 46 PK A6 2010 menetapkan bahwa anak di luar nikah tetap bisa diakui secara hukum memiliki ayah biologis, asalkan ada bukti ilmiahnya, seperti tes DNA. Lalu putusan ini menjadi pedoman bagi hukum-hukum lain dalam memutuskan perkara serupa. Jadi bisa kita bilang jurisprudensi adalah patokan ataupun pedoman bagi seluruh hakim di Indonesia menentukan suatu perkara. Jadi juga bisa kita bilang jurisprudensi adalah produk utama dari Mahkamah Agung. Sekarang kita lanjut ke Mahkamah Konstitusi. Setelah DPR dan Presiden mengesahkan undang-undang, kadang ada pihak yang merasa bahwa isi undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya ada pasal yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. Nah, pihak itu bisa mengajukan uji materi atau istilah hukumnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian akan memeriksa, menilai, dan memutus apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Selain uji materi UU, MK juga punya kewenangan buat memutus sengketa hasil pemilu, misalnya saat ada perbedaan hasil antara dua pasangan calon, dan memutus pembubaran partai politik kalau dianggap melanggar dasar konstitusi negara. Jadi bisa kita bilang ada 3 produk yang dihasilkan oleh MK. Yang pertama putusan uji materi UU, yang kedua putusan sengketa hasil pemilu, dan putusan pembubaran partai politik. Jadi kesimpulannya, Mahkamah Agung fokus pada penegakan hukum dalam kasus nyata antara pihak-pihak dari pengadilan negeri sampai kasasi. Sementara Mahkamah Konstitusi fokus pada penjagaan konstitusi, memastikan undang-undang yang dibuat negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dua lembaga ini sama-sama jadi penjaga keadilan, satu di ranah hukum biasa, satunya lagi di ranah konstitusi. Sekian penjelasan dari saya tentang Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.